Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keberkahan, selalu dalam kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, diberi kemuliaan, hidup di alam semesta, dan sampai nanti di akhir usia kita. Pada kesempatan kali ini kita ingin belajar bareng lagi, sinau bareng lagi, tentunya tetap memberikan edukasi dan motivasi perjalanan hidup dan juga spiritual. Dan pada kesempatan kali ini pembahasan kita yaitu tentang pernapasan dan kekuatan pikiran. Bagaimana kita bisa memperbesar frekuensi ataupun kekuatan pikiran kita sehingga apa yang kita cipta, apa yang kita inginkan itu cepat terlaksana. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kembali buat teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa dibantu like, subscribe, dan share agar kedepannya channel ini bisa lebih bermanfaat untuk yang lainnya. Tentunya kita buka aja di sini secara real, tanpa ribet-ribet, tanpa teknik yang muluk-muluk, agar apa? Agar mudah dipahami, agar mudah dijalankan, sehingga mendapatkan hasil yang bisa merubah perjalanan hidup kita menjadi lebih baik. Setiap orang pasti mempunyai keinginan, pasti. Berbagai macam cara dilakukan dengan usaha-usaha tertentu, tetapi di sisi lain, di situ kita harus pandai-pandai mensugesti diri kita sebagai motivasi hidup kita agar apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki itu cepat terlaksana. Tentunya kita harus bisa menyalurkan frekuensi kita atau menghubungkan diri kita dengan seluruh makhluk di alam semesta. Kita ibaratkan diri kita ini adalah sebuah tower. Dan otak kita ini sebagai penyalur frekuensinya, yang menyalurkan gelombang ke makhluk yang lainnya. Nah, agar gelombang ini kuat, berarti energi dalam diri kita juga harus kuat. Harus kuat. Nah, untuk menambah kekuatan energi, ini bagaimana? Nah, ini yang kita bahas di kesempatan kali ini. Saya tidak akan menggunakan teori yang bulat. Di sini saya akan memakai satu teori, yaitu pernapasan. Tetapi pernapasan mana saja yang harus digunakan, nanti kita bahas dan bisa sampean peragakan sendiri di rumah, tanpa harus minta izin saya, enggak usah. Namanya orang berbagi, kalau sudah dibagi itu monggo silahkan dipraktekkan. Untuk meningkatkan kekuatan sinyal atau frekuensi kita, di saat kita memiliki keinginan biar tersambung dengan yang lainnya,
Pertama yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kekuatan atau energi dalam diri kita. Ini tetap yang dipakai adalah pernapasan. Makanya pernapasan itu bisa dipakai biasanya kalau dalam spiritual itu untuk tenaga dalam. Tenaga dalam, tenaga yang ada dalam diri kita. Itu lewatnya pernapasan. Yaitu dengan menahan nafas. Nah, kita cari dalam diri kita letak niat, tekad, dan penciptaan ataupun mencipta, memprogram ini di mana saja gitu. Ya agar kita paham di saat kita menginginkan sesuatu itu di situ kita paham, bukan sekedar hanya mengucapkan. Jadi juga harus paham, benar-benar paham. Dalam diri manusia, keyakinan, kreativitas, sumber energi, itu ada di bawah. Penyalur energi kita itu ada di cakra akar, atau bisa dibilang bahasa sekarangnya katanya itu kundalini. Apakah harus diaktifkan, Kang Tro? Nggak usah, mudah ini kok diaktifkan. Nggak perlu. Kita itu menjadi ribet. Jadi ribet itu gara-gara percaya yang itu loh. Mengaktifkan cakra, mengaktifkan kundalini, harus pakai teknik ini, harus pakai teori ini, harus pakai ini, itu. Itu yang membuat kita bingung dan ribet. Manusia itu cakranya sudah aktif ya? Dari lahir. Kundalini juga sudah aktif. Kalau tidak aktif kita tidak bisa gerak. Kita tidak bisa apa-apa sekarang. Kita tidak bisa bicara. Kita tidak bisa beraktivitas. Cuma tidur ngah-ngih. Nah, karena kita selalu memiliki tenaga setiap hari, itu berarti siklus energi dalam tubuh kita sudah aktif. Nah, pertama yang kita buka ataupun kita sadari di sini adalah hal tersebut. Ini sering saya bilang kalau pernapasannya adalah bawah perut. Banyak yang tanya, bagaimana cara pernapasan bawah perut ini, Kang Tro? Pernapasan bawah perut itu, sampai tarik dari hidung ini yang halus. Nah, ini pikiran diarahkan ke rongga bawah perut, kantong kemih kalau di situ. Diarahkan, diturunkan, nah ditahan di bawah perut, di atas kemaluan kita, sampai terasa penuh di situ. Sampai terasa penuh. Kalau di situ keyakinan sampean mungkin lagi kurang kuat atau kreativitas sampean kurang, energi dalam tubuh sampean tidak stabil atau sakit, nah di situ pernapasannya. Nah berarti kalau ada energi negatif di situ, sampean buangnya lewat mulut, anak itu membuang energi-energi negatif. Tetapi kalau untuk meningkatkan, menstabilkan, itu sampai tarik dari hidung. Nah, ini kirim, tahan di bawah perut. Nah, setelah itu buangnya lewat hidung lagi. Ini akan sampai rasakan aliran energi dalam tubuh panjenengan. Itu baru tahap awal. Tetapi di saat kita mempunyai tujuan dalam hidup, agar tujuan itu cepat tersampai atau cepat terwujud,
Pernapasan yang sampai lakukan kembali yaitu tarik nafas dari hidung. Bisa 1 kali tarikan. Tapi kalau yang tidak mampu, itu bisa tahap per tahap. Contoh 1 kali tarikan itu adalah, karena apa? Semakin lama kita menahan nafas, di situ semakin besar energi dalam tubuh kita. Tenaga dalam itu ukurannya seberapa lama kamu bisa menahan nafas dalam dirimu. Itu tenaga dalam. Jadi kalau contoh 1 tarikan nih, ini saya contohkan 1 tarikan. Tarik dari hidung yang pelan, panjang, simpen dari bawah sendiri, dari bawah perut. Contoh ini. Nah, di sini sampai tekan. Nah, setelah itu, setelah di sini tidak mampu, itu bukan dikeluarkan, tarik kembali. Simpan di perut, gantian. Nah, ini ditekan juga. Setelah sudah tidak tahan lagi, tarik kembali. Simpan di dada. Kalau untuk membuang energi negatif, setelah dari dada, sampan keluarkan lewat mulut 1 kali tarikan. Tapi kalau pengen per tahap, ya sampean tarik nafas, simpan bawah perut, tahan, keluarkan lewat mulut untuk membuang energi negatif. Kalau untuk meningkatkan energinya, ya buangnya lewat hidung. Lah, dari bawah perut, dari perut dan dada ini, di sini ada keyakinan diri pertama. Di perut ini ada niat. Niat sampai untuk apa? Sampai pasti punya niat, pasti punya tujuan gitu kan. Nah, setelah niat di dada sampean tambah dengan tekad. Nah, antara keyakinan, niat, dan tekad ini sampai naikkan ke pikiran, mendorong, ini akhirnya jadi sebuah energi pikiran ataupun kekuatan pikiran yang luar biasa. Di situ bisa dibilang frekuensinya itu luar biasa. Sinyalnya kuat. Nah, di sini sampai tinggal untuk apa? Usaha. Itu yang utama, itu sumber orang hidup itu usahanya. Kalau usahanya lancar, makmur, ya enak sampai hidup. Mau belajar spiritual pun enak, ndak usah mikir yang bengek. Makanya kalau yang datang ke tempat saya sebelum saat belajar spiritual, saya tanya dulu, bagaimana usahamu, bagaimana hidupmu? Masih belum, Kang, masih banyak masalah-masalah. Selesaikan dulu. Jangan belajar spiritual dulu. Selesaikan dengan cara kita mencari agar apa? Masalah itu terpecahkan. Nah, orang yang sudah cukup hidupnya, sudah mapan hidupnya di saat belajar spiritual, itu juga akan tenang. Makanya orang dulu yang mendalami spiritual kebanyakan 40 ke atas. Karena apa? Umur 40 ke atas biasanya 1 anaknya sudah keluar, sudah bisa bekerja, sudah bisa berkreativitas, sudah bisa membantu orang tua. Ini sebenarnya juga pelajaran dulu. Pelajaran dulu. Lah, teknik pernapasan ini tadi, ini sebagai pendorong, sebagai pendongkrak energi dalam tubuh kita. Jadi pernapasan itu bukan hanya sekedar untuk tenaga dalam saja, mengaktifkan saja, enggak. Tetapi
tenaga dalam itu muncul, semakin besar tenaga dalam panjenengan, itu di saat sampean itu bisa semakin lama menahan nafas, ngeregang nafas. Karena kita sebenarnya di dalam melakukan sesuatu, apalagi mengangkat beban sesuatu, itu sebenarnya di saat mengangkat kita di situ menahan nafas tanpa kita sadari. Sebenarnya sudah otomatis dalam tubuh kita ini. Tetapi dalam dunia spiritual ini dibikin teori-teori tertentu. Dibauletkan ada tahap ini, tahap ini, tahap ini. Buka kunci 1, buka kunci ini. Buka tenaga dalam, aktifkan tenaga dalam, ini. Yaitu memang diciptakan untuk mereka sebenarnya sudah paham. Untuk yang belum paham, lah ini tergantung punya tujuan atau tidak. Lah kalau ada tujuan, ya nanti belajarnya semakin diperlama, lama gitu. Berapa? Ayo bisa untuk ekonomi, untuk yang ngajar, untuk yang bimbing. Sama meditasi gitu. Sebenarnya simpel. Meditasi itu simpel. Duduk, diam, tenang, berpikir, meditasi. Ya karena ada sesuatu atau ada tujuan tertentu ya dibikin teori. Nih. Nah ini sebenarnya yang kita bahas di sini adalah memprogram pikiran, dan program kita itu kita salurkan kepada alam semesta sebenarnya. Ya karena kita alam semesta. Nah kita mulai dari diri kita agar tersambung ke unsur-unsur alam yang lainnya ataupun makhluk alam yang lainnya. Sehingga apa yang kita inginkan itu bisa datang kepada diri kita. Nah ini kekuatannya yang penting. Semakin lemah kekuatan itu ya doa sampai lama, keinginan sampai lama terwujud. Karena apa? Dorongan energinya kurang kuat. Ibarat sinyal itu sinyalnya ndak full. Ndak full, 2 strip itu nyampe, tetapi lebih cepat, lebih enak itu 4 strip yang full gitu. Kalau full ya kita enak, koneksinya itu enak gitu. Nah di sini yang kita bahasan koneksi ini, menyalurkan koneksi kita antara diri kita dan alam semesta itu. Jadi pernapasannya sebenarnya kalau hanya untuk meningkatkan energi dalam tubuh kita sehingga koneksi kita cepat nyambung, itu perut dan dada. Perut ini adalah sumber kekuatannya. Kekuatan terbesar dalam tubuh manusia itu ada di perut. Karena perut ini bisa dibilang tempat pengolahan. Nah ini bisa kita tingkatkan ke rasa. Rasa ini sebagai pendorong. Nah dalam rasa ini kita naikkan ke pikiran. Nah pikiran ini sebagai penyampai, pemancar sinyalnya ini. Jadi kalau sekedar hanya mengucapkan, sekedar keinginan, itu namanya nanti jadinya hanya dalam sini saja tapi tidak sambung ke sini. Tidak nyambung ke sini. Coba sampean peragakan. Tarik nafas, simpan perut, naikkan ke dada. Keinginan tujuan sampean apa? Tanamkan dalam pikiran, batin. Ucapkan aja, keinginan itu cukup di batin saja. Sampaikan ke, salurkan ke seluruh alam semesta. Karena apa? Yang sampean batin itu alam semesta sudah tahu. Karena kita bagian dari alam semesta. Itulah yang dinamakan Tuhan Maha Tahu.
Tidak usah kamu sampaikan. Terkadang kalau sesama manusia kita dengan menyampaikan. Tapi sebenarnya kalau paham itu udah tahu, itu namanya kebatinan kalau dalam ilmu spiritualnya. Ilmu kebatinan. Karena ya di saat kita memahami aku adalah kamu, kamu adalah aku, kita adalah alam, alam adalah kita. Ya di situ koneksi kebatinan kita itu kuat. Kuat, tidak usah ngomong. Cukup dibatin tahu. Tetapi terkadang yang memperlambat koneksi itu, yang menyumbat energi itu, sehingga dorongannya tidak tinggi, itu adalah kita terbawa rasa kita. Setelah kita punya niat, ya kita naikkan. Rasa ini kadang mengombang-ambingkan kita. Contoh lah, kita punya tujuan, saya mau bikin usaha ini. Udah punya niat. Di saat naik ke tekad, nah tekad ini ragu. Waduh, nanti laris enggak ya? Nanti laku enggak ya dagang saya? Nah, ini yang memperlambat apa yang kita inginkan itu terlaksana. Ada juga mengucapkan saja tidak tahu apa yang diminta atau apa yang jadi tujuannya tidak tahu. Yang penting asal mengucapkan saja, walaupun mau diulang 1000 kali atau 1 juta kali ya tidak akan wujud. Tidak tahu kok, tidak paham dengan apa yang diinginkan. Orang yang tidak paham dengan apa yang dia inginkan, walaupun dia mau berdoa 1 juta kali diulang, namanya tidak paham dengan doanya. Yo alam itu mau mewujudkan juga bingung. Ini minta apa ini? Bingung juga. Makanya berdoa itu pahami isi doamu, pahami tujuanmu. Di saat kamu paham dengan isi doamu dan tujuan dalam kamu berdoa itu, kamu akan cepat terlaksana. Itu sebenarnya di situ. Makanya ya juga ada tekniknya. Semua itu ada tekniknya. Cuma saya di sini garis besar saja, benang merah saja. Tidak sedetail kalau kita saling bertemu. Ya, kalau kita saling bertemu, saling ngobrol, saling ngopi bareng itu ya lain ceritanya. Dan saya tidak bisa lama-lama untuk lab berbagi, itu tidak bisa lama-lama karena nanti jam 8 saya ada acara belajar bareng di grup privat saya. Nah, disinilah kita sebenarnya harus paham, memahami diri, itu namanya mengkaji diri. Di saat kita menginginkan sesuatu, di saat kita menghendaki sesuatu, kita mengukur kemampuan diri kita. Sebenarnya kemampuan manusia itu tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur, tapi sering kita batasi. Yang membatasi kemampuan diri kita itu adalah dari rasa kita. Terkadang kita, saya ini tidak mampu ini, saya ini tidak bisa ini. Ini rasa jenengan. Ini membatasi kekuatan jenengan sendiri. Lepas, bebas. Bebaskan diri panjenengan. Jangan batasi diri panjenengan. Melampaui batas kekuatan diri kita. Kenapa tidak kalau kita mampu? Kalau memang kita inginkan gitu. Kalau memang kita inginkan. Jadi buat teman-teman semuanya, pernapasan, kekuatan pikiran itu menjadi kunci di saat sampean mau belajar spiritual. Dalami dasarnya saja, yaitu pernapasan. Sampean kalau sudah bisa menguasai ilmu pernapasan, sampean menjalankan spiritual juga enak. Sampean mendalami ilmu kanuragan juga enak. Ilmu kanuragan itu kuncinya di pernapasan. Bukan di mantra, bukan di tirakatnya, bukan.
Mantra dan tirakat itu mensugesti kekuatan pikiran. Tapi energinya, dorongannya, kekuatannya itu dari pernapasan. Nah, di situ harus sampean pahami pernapasan mana yang dipakai. Perut, dada, bawah perut, atau yang lainnya. Itu yang harus kita dalami. Makanya di saat kita mau keinginan kita cepat, lakukan pernapasan perut, pernapasan dada. Di saat di pikiran, naikkan ke pikiran, dan di sini ucapkan keinginan sampai di batin, cukup di batin saja. Tahan nafas di sini, cukup di batin. Nah, di situ di saat untuk mengunci keinginan kita, keluarkan nafas itu dari hidung kita. Di situ sampai akan terkoneksi dengan alam semesta. Karena apa? Karena kita juga alam. Alam adalah kita. Apa yang kita cipta itu sebenarnya sudah didukung oleh alam semesta. Kalau kita tidak mau mencipta, ya kita tidak memiliki dukungan dari mana-mana. Kita hanya ngelamun gitu. Meditasi hanya diam, tenang, membayangkan uang datang, kekayaan datang. Bayangkan di hadapanmu uang berlimpah-limpah. Lalu bayangkan kok dari mana datangnya. Nggak ada uang itu dibayangkan datang, itu nggak ada. Pengen mobil dibayangkan punya mobil, nanti kalau bangun ya nggak punya mobil. Dicari caranya. Itu namanya cakra. Mencari cara itu cakra. Bukan dibayangkan. Kalau dibayangkan hanya berhayal di situ. Hayalan itu hanya ada di imajinasi. Artinya menjadi ilusi. Di saat menjadi delusi, gila orang. Ngalor ngidul itu ngomong sendiri. Masuk dalam delusi. Ada yang tidak omong itu. Sama. Saat masuk delusi, orang bisa melihat benda-benda gaib itu. Dia masuk dalam delusi. Penciptaan dirinya sendiri. Dari masuk alam bawah sadar, masuk ilusi, halusinasi, akhirnya ke delusi. Di saat di delusi, semua wujud. Ini kayak orang stres. Yang ngobrol dengan dirinya sendiri. Dan menciptakan makhluk-makhluk di hadapannya diri sendiri. Lah sekarang banyak spiritual ngajarkan orang untuk stres. Wah, ini ada ini ada ini. Ngajarin orang stres. Pohon pisang jadi pocong ya. Nah, ini ada pocongnya ini. Oh, ini tuh pisang. Itu ajaran orang stres. Ini ada kodamu ini, tubuhmu ada ini. Sampai ini gila, Bobi. Bangkitkan kreativitasmu. Kemampuanmu itulah yang menentukan hidup. Mau kamu bawa kemana? Kemakmuranmu adalah nilai dari hidupmu. Orang itu tidak memandang saktimu, tidak memandang kepinteranmu. Yang dia pandang adalah hasil dari karyamu. Itu apa? Itu menjadi ukuran dalam dirimu. Di saat kamu mempunyai karya, kamu akan mempunyai sejarah dalam hidupmu. Dan sejarah itulah yang akan membuat dirimu dikenang oleh anak cucumu. Oh, anak cucumu itu mengenangmu lewat sejarahmu. Karena itu sampean semuanya datang ke makam-makam itu sebenarnya ingin menggali sejarah dari leluhur-leluhurmu. Dan di saat kamu menggali sejarah leluhurmu, ambil pelajarannya. Pelajaran itu, pedoman itu, gunakan dalam hidup panjenengan sekarang. Sehingga leluhur itu bisa manjing masuk dalam dirimu. Karena dirimu itu adalah leluhurmu. Tidak usah kamu cari. Mencari leluhur, Kang. Leluhur itu ada dalam diri kita semuanya. Karena gennya itu turun-temurun ke diri kita. Nggak usah kamu cari, nggak usah kamu tirakati, nggak usah tetek bengek pakai puasa, tetek mendak. Semua itu ada dalam diri kita. Maka kembalilah ke dirimu sendiri.
Di saat kamu mempunyai kepercayaan diri, mempunyai keyakinan yang ada dalam dirimu, niat, tekad, kamu akan bisa menciptakan apapun dalam hidup. Jadi tidak usah ribet. Spiritual itu bukan karena teorinya. Yang penting orang hidup itu adalah hasilnya. Dan teori itu ada dalam diri kita masing-masing. Cara itu pakai cara kita masing-masing. Yang penting adalah hasilnya. Ingat, pernapasan adalah dasar dari semua keilmuan. Pernapasan itu sumber kekuatan. Kekuatan pikiran saat digabungkan, di situ sampean akan bisa mewujudkan apapun yang sampean kehendaki. Semuanya yang hadir diberi kesehatan, kelancaran, kemakmuran hidupnya. Yang sakit, yang belum makmur diberi kemakmuran. Yang rezekinya lagi seret dibukakan seluruh pintu rezeki dari seluruh mata arah penjuru angin. Semuanya makmur, makmur, makmur untuk semuanya disaksikan seisi alam semesta. Dari saya terima kasih, salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.